Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya Manzila Syedatur Rahma akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal yang dibahas di sini itu mungkin hal-hal yang teman-teman udah tahu, tapi masih kurang aware gitu atas hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan aku juga mohon maaf kalau misalnya yang aku sampaikan ataupun yang aku kasih tahu sekarang itu ada kurangnya, ataupun aku tidak bisa menambahkan dalil-dalil apapun, tolong dimaklumi teman-teman. Dan kalau ada hal yang salah ataupun yang kurang ataupun yang mungkin kurang tepat gitu ya, tolong dikasih tahu ya. Oke, kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, seperti yang kalian tahu banyak ya hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mungkin yang paling general itu seperti mencuri ataupun haid, nifas, kayak gitu ya. Nah, namun hal-hal yang membatalkan puasa itu ada banyak teman-teman. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang memasukkan sesuatu ke dalam lubang manusia dengan sengaja. Ingat ya, dengan sengaja. Jadi kalau kita lupa itu tidak membatalkan, tapi kalau kita sengaja ingin melakukan itu ketika berpuasa, berarti itu membatalkan puasa kita, kayak gitu. Nah, memasukkan lubang ke manusia, yang pertama kita bahas itu ada lubang hidung. Nah, memasukkan lubang hidung, memasukkan apa sih? Contohnya kayak, maaf ya, kita ngupil gitu. Nah, itu kan memasukkan sesuatu ke hidung, itu membatalkan puasa teman-teman. Lalu batasannya semana sih? Batasannya itu semampunya kita. Misalnya jari kelingking kita hanya sampai sini aja nih, sampai sini. Lalu kita sampai masuk banget, nah itu membatalkan puasa, itu nggak boleh. Ingat ya, yang disengaja, misalnya kita emang sengaja mau bersihin hidung kayak gitu, padahal kita tahu kita puasa, itu membatalkan puasa. Selanjutnya itu bagaimana kalau mimisan. Nah, mimisan sendiri kalau keluar darahnya sudah sampai sini, sudah sampai di tempat yang zahir, lalu kita masukin lagi, itu membatalkan puasa. Jadi kalau untuk ingus, maaf ya, ingus dan darah itu kalau sudah sampai kelihatan di tempat yang terlihat atau di tempat yang zohir, itu lebih baik kita keluarin semua teman-teman, daripada kita masukin lagi. Kalau kita masukin lagi itu membatalkan puasa. Ingat ya, hal yang disengaja. Kita ingat kita berpuasa lalu kita keluar ingus. Nah, keluar ingus kan kadang nggak jadi gitu ya, udah nyampe sini terus kita masukin lagi, itu membatalkan puasa kayak gitu. Jadi diingat ya, yang pertama hidung, yang kedua itu ada telinga. Nah, telinga juga batasannya sekelingking kita, bukan sekelingking orang lain, tapi sekelingking kita. Jadi kalau kelingking kita hanya masuknya sedikit, hanya segini gitu ya, lalu kita masukin lebih, nah itu membatalkan puasa juga. Korek kuping juga bisa membatalkan puasa kayak gitu. Lalu selanjutnya batasan mulut. Nah, batasan mulut ini banyak ya. Pertama kita membahas tentang riak dulu. Riak kalau masih di mulut itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau riaknya sudah terlihat di tempat yang zahir, misalnya riaknya sudah kelihatan di bibir, sudah sampai bibir nih, sudah sampai di luar, kita masukin lagi, itu membatalkan puasa. Tapi kalau masih di dalam dan tidak tercampur dengan benda apapun atau dengan hal najis seperti darah, itu masih boleh kita telan. Tapi lebih baik kalau kita ada riak ataupun kayak cairan gitu, itu lebih baik dikeluarin aja teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk mulut sendiri itu misalnya waktu kita berkumur. Nah, berkumur pun bisa membatalkan puasa jika melebihi batasannya. Untuk berkumur ataupun menghirup air ya ketika kita berwudu, itu pun bisa membatalkan puasa. Jadi lebih hati-hati, atau lebih baik kan berkumur itu sunnah ya, lebih baik kita skip aja untuk berkumurnya kayak gitu. Nah, selanjutnya muntah nih. Nah, muntah disengaja itu membatalkan puasa. Muntah yang disengaja itu membatalkan puasa teman-teman. Jadi kalau muntah itu membatalkan, dan misalnya kita mau muntah nggak jadi, kalau mau muntah nggak jadi itu juga membatalkan puasa kayak gitu.
Kalau mau muntah tapi masih di tenggorokan, itu masih boleh. Tapi kalau udah sampai mulut itu harus dikeluarkan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada pun kubul dan dubur. Nah, kubul dan dubur sendiri itu ingat ya teman-teman, kita itu boleh beristinja atau bercebok ya. Itu harus jangan sampai ke tempat yang tidak zahir. Jadi kita beristinja itu menggunakan tangan itu hanya boleh sampai tempat yang zahir. Jadi kalau misalnya tangan kita sampai masuk ke kubul ataupun dubur itu membatalkan puasa. Ingat, jika tidak disengaja, tapi kalau disengaja itu membatalkan. Misalnya kita tahu kita berpuasa lalu kita beristinja sengaja karena pengen sampai bersih banget, itu sampai tangan kita masuk ke dalam, itu membatalkan puasa teman-teman. Jadi ini yang memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang tubuh itu harus benar-benar di aware gitu ya, karena masih banyak orang yang lupa kayak mainin pulpen masuk ke hidung. Nah itu kan juga nggak boleh. Jadi tolong banget ini diperhatikan ya, untuk batasan kubul dan dubur itu ingat hanya bagian yang zahir. Bagian yang zahir itu berarti yang masih terlihat ya, atau misalnya kita masih rasakan. Tapi kalau sampai ke tempat yang sembunyi, tangan kita sampai masuk, itu membatalkan. Ingat sekali lagi. Nah, selanjutnya untuk ini ya, buang air besar. Nah, buang air besar dalam mazhab Imam Syafi'i, jika kotorannya terputus-putus, itu kan kadang terputus, misalnya udah keluar lalu masuk lagi, nah itu membatalkan puasa juga menurut mazhab Imam Syafi'i kayak gitu ya. Lalu kalau misalnya untuk seperti ambeien, nah ambeien itu kan penyakit ya. Menurut sebagian ulama itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau untuk yang tadi buang air itu membatalkan puasa. Tapi ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, gimana caranya? Nah, lebih baik itu untuk buang air besar itu ketika malam hari. Dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan ya, lebih baik kita buang air itu ketika kita sudah berbuka puasa kayak gitu. Nah, selanjutnya di batasan-batasan itu misalnya di batasan kita ataupun di lubang-lubang yang tadi kita mengalami pengobatan kayak gitu ya, jadi harus memasukkan sesuatu seperti disuntik. Nah itu juga membatalkan puasa, jadi diingat lagi ya. Selanjutnya apalagi sih yang membatalkan puasa? Nah yang membatalkan puasa itu haid, nifas, itu sudah pasti. Nah kalau haid kita belum 24 jam, jadi kan haid itu nanti aku akan membahas bab haid ya di tempat lain. Jadi haid itu kan minimal 24 jam. Misalnya waktu zuhur kita keluar darah, tiba-tiba asar udah nggak keluar darah lagi sampai 24 jam, berarti kan itu tidak termasuk darah haid, itu darah istihadah. Jadi puasa kita masih bisa tetap dilanjutkan kayak gitu. Oke. Nah tapi kalau selesainya haid lalu darah kita terputus-putus, misalnya kita udah niat berpuasa nih, tiba-tiba setelah waktu subuh ataupun misalnya udah di jam 10 darah kita itu keluar, nah itu juga termasuk membatalkan puasa seperti itu. Lalu yang membatalkan puasa lagi itu murtad. Nah murtad itu bukan berarti kita tiba-tiba masuk ke Kristen juga ya. Jadi murtad itu kan tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bicara kita tidak percaya dengan takdir Allah, kita tidak percaya dengan malaikat Allah, dengan Rasul Allah, dengan Nabi, seperti itu. Dengan pengucapan kita seperti itu pun sudah termasuk murtad dan itu membatalkan puasa. Jadi tolong banget dijaga ucapannya ataupun pikirannya ketika kita berpuasa agar puasa kita maksimal. Oke? Nah selanjutnya yang membatalkan puasa itu sudah mengira azan tetapi belum azan, itu tetap membatalkan puasa. Jadi misalnya azan itu jam 6:05 tapi jam 6 kita udah dengar azan, kita udah mengira udah buka puasa, ternyata belum, itu tetap juga membatalkan puasa ya. Jadi diingat lagi. Nah selanjutnya itu ada lupa makan. Nah lupa makan juga itu ada batasannya, yaitu sebanyak 30 kunyah.
Jadi misalnya kita satu suap itu 10 kunyah, berarti kalau lebih dari 3 suap itu kan 30 kunyah, misalnya lebih dari 30 kunyah jadi 31 kunyah, itu juga membatalkan puasa. Jadi makan itu bukan berarti udah makan satu piring baru ingat kita puasa, itu tetap membatalkan puasa. Jadi makan pun itu ada batasannya. Lalu bagaimana dengan minum? Nah, dengan minum itu membatalkan waktunya sama seperti ketika kita makan tadi selama 30 kali kunyah. Nah, misalnya minum kita selama 30 kali kunyah itu 1 gelas kayak gitu. Nah, kita udah habis 1 gelas, kita baru ingat kita berpuasa kayak gitu. Nah, itu juga membatalkan puasa. Jadi harus kurang dari 30 kunyah tersebut untuk batas waktu atau batasan ketika kita lupa makan ataupun minum. Jadi kalau melebihi itu membatalkan puasa. Nah, selanjutnya yang membatalkan puasa sendiri itu ya tadi muntah sudah, yaitu selanjutnya ada berhubungan badan. Nah, berhubungan badan ini bukan hanya membatalkan puasa, tapi nanti dia harus membayar denda ya, membayar denda itu sebanyak 2 bulan berturut-turut, tapi ini diberatkan hanya untuk pihak laki-lakinya saja. 2 bulan berturut-turut, namun ketika dia 2 bulan berturut-turut dia tidak mampu, ingat berturut-turut itu berarti tidak ada bolong satupun ya. Namun ketika ingin sampai ke bulan puasa yang di tahun yang akan datang, dia masih tidak bisa dia tidak mampu gitu untuk menggantinya, yaitu bisa diganti dengan memberi makan 40 fakir miskin seperti itu. Dengan 60 fakir miskin seperti itu. Nah, berhubungan badan sendiri itu seperti tadi ya, ada kafaratnya. Lalu selanjutnya ada mabuk, ada gila, ada pingsan. Nah, pingsan juga termasuk kepada membatalkan puasa. Selanjutnya ada keluarnya mani yang disengaja atau dicari-cari. Kita sengaja nih mengeluarin mani ataupun mau mengeluarkan mani yang dicari-cari. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, cukup sekian hal-hal. Nah, ini selanjutnya ada permasalahan ketika mandi. Nah, ketika mandi wajib itu tidak membatalkan puasa. Ketika kemasukan air itu tidak membatalkan puasa, tapi ketika mandi sunnah seperti kita hari-hari mandi, kita ingin berkeramas, lalu kita kemasukan air, itu membatalkan puasa. Mandi sunnah ketika memasukkan air tidak membatalkan puasa. Mandi sunnah itu seperti mandi pada hari Jumat, nah itu tidak membatalkan puasa, itu kan mandi sunnah. Tapi kalau mandi mubah itu yang sehari-hari kita lakukan. Nah, mandi mubah sendiri itu membatalkan puasa. Jadi lebih baik kalau kita emang ingin membasuh kepala, itu lebih baik sebelum kita melakukan ibadah puasa, misalnya kayak sebelum waktu imsak ataupun malam hari, untuk menjaga-jaga diri kita dari batalnya puasa kita. Nah, selanjutnya itu niat. Nah, misalnya hari ini kita berpuasa lalu kita lupa niat, itu gimana? Kita tetap menjalankan puasa, tapi kita tetap harus dan wajib menggantikan puasa tersebut karena kita lupa niat. Namun kita tidak boleh makan gitu, enggak. Jadi kita seperti orang berpuasa dan nanti puasa yang kita lupa niat ini digantikan seperti itu. Oke, cukup sekian karena udah lama banget ya, udah bermenit-menit sepertinya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.